32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 tadi. Dan Ibu Bapak semua yang saya kasihi, kita ingat kembali cerita perjalanan bangsa Israel untuk kita tiba mengerti Kejadian pasal 32 bahwa menjadi pemimpin bagi Musa dan Harun itu bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi mereka sangat yakin bahwa sampai dengan perjalanan berkilo-kilometer telah ditempuh oleh bangsa Israel dan telah lama mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan, Musa dan Harun yakin bahwa mereka tidak mungkin berpaling dari Tuhan. Mereka tidak mungkin melupakan Tuhan, sebab bangsa Israel sudah merasakan kasih Tuhan dan dengan mata mereka sendiri telah menyaksikan mujizat Tuhan dan perbuatan Tuhan. Mulai dari keluarnya mereka dari tanah Mesir, mulai dari tenggelamnya prajurit Mesir, sampai menerima mana di tengah padang, sampai menerima air, mendapatkan air dari tebing batu dan seterusnya. Ternyata Musa dan Harun keliru sebagai pemimpin rohani. Bangsa Israel ternyata adalah bangsa yang mudah putus asa dan kurang sabar. Dan bagi bangsa Israel menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Dan menunggu itu pekerjaan yang melelahkan bagi mereka. Kita ingat ketika Tuhan memanggil Musa untuk berjumpa dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Di belakang Musa, orang-orang Israel mengumpulkan benda-benda emas milik mereka yang mereka dapatkan dari tanah Mesir dan meleburnya dan membentuknya menjadi sebuah patung lembu emas, dan itu mereka sembah sebagai Allah mereka. Mengapa? Karena mereka bosan menunggu pulangnya Musa. Bahkan mereka mengira Musa telah mati dipukul Tuhan. Padahal mereka lah yang kurang sabar beriman, menanti hamba Tuhan itu datang, menunggu kira-kira apa yang Tuhan mau kasih tahu pada mereka melalui Musa dari Gunung Sinai. Secepatnya mereka kumpul barang emas yang mereka dapat dari Mesir, kemudian meleburnya dan membuat Tuhan dalam pandangan mereka, dalam persepsi mereka yang bisa dilihat dengan mata. Mengimani Tuhan rasanya tidak cukup bagi mereka. Melihat Tuhan melalui perbuatannya tidak cukup bagi mereka. Mengerti Tuhan dari apa yang mereka rasakan tidak cukup. Mereka mau lihat Tuhan yang bisa dilihat dengan mata dari karya mereka sendiri. Dan kita ingat cerita ini, Musa marah dan Tuhan menyesal. Ibu Bapak semua yang saya kasihi, dengan mudah kita bisa meremehkan Tuhan, sadar atau tidak dalam hidup kita juga sebagai Israel masa kini. Dengan mudah kita mencampur aduk ajaran nenek moyang dengan ajaran Alkitab kita. Setiap kali kita baptis dan setiap kali kita sidih, selalu ada pertanyaan. Dan selalu Alkitab ini diangkat. Sadar atau tidak, sampai tahun 2020 kita mudah mencampur ajaran nenek moyang dengan ajaran Alkitab. Suka-suka kita. Dan dalam keadaan genting itu setan bekerja. Kekhawatiran, suasana-suasana genting itu kendaraan setan. Dipakai untuk mendatangi kita, bahkan mengangkut kita masuk ke dalam kendaraannya. Entah mau di mana tidak tahu. Dan karena itu banyak orang Kristen sudah berapa kali kita masal di sini ya. Tapi namanya tekan kerjaan. Malah ada orang yang diam-diam kembali ke Merapu. Sebelahnya Merapu, setengahnya
Kristen. Tidak jelas. Ini orang yang tidak jelas. Sudah tidak jelas di dunia, lebih tidak jelas lagi di mata Tuhan. Campur aduk semua. Bahkan orang Kristen, sadar atau tidak kita ini, bahkan urusan duniawi bisa menempati posisi utama daripada urusan Tuhan. Ambil contoh, apa-apa periksa hati ayam, apa-apa periksa hati babi. Tapi tentu ngangi. Apa yang mau diambil dari itu? Ini kira-kira semua, dugaan-dugaan semua, tidak jelas. Ke pesta bisa, ada waktu. Datang untuk urusan anak-anak punya masa depan melalui PPA sulit. Saya tidak mengerti. Banyak alasan. Ini belum ketat soal ibadah orang tua PPA. Orang tua artinya papa dan mamanya. Tentang masa depannya ini. Ke proyek betul tentang masa depan kah? Tidak, tentang ganti utang. Ke PPA tentang masa depan anak. Melalui gereja Tuhan menyediakan masa depan anak kita. Saya mau ambil contoh lain. Bagaimana orang mementingkan urusan dunia daripada urusan Tuhan. Orang bisa mudah menawarkan sumbang kayu untuk rumah keluarga. Tapi kalau gereja minta kayu macam susah sekali. Saya tidak tahu seperti apa. Bapak nanti tidak telepon, sudah. Malah potong bambu saja, pendeta harus turun tangan. Kalau tidak akan ada yang pergi. Dari lantai 1 sampai di sini. Pengalaman ini susah sekali. Dan masih ada orang Kristen sadar atau tidak suka paranormal. Masih ada. Bacaan Kejadian 32 ibu bapak sekalian. Bicara tentang orang bersaudara. Orang yang sama-sama percaya Tuhan. Orang sama-sama diberkati. Orang sama-sama diurus Tuhan. Tapi punya cara pandang yang berbeda. Dan mereka menyalahgunakan berkat yang Tuhan beri pada mereka. Milik mereka, kambing domba semuanya, dapat dimengerti oleh mereka sebagai Kejadian 32 milik mereka. Dan bisa berubah pemberian Tuhan itu menjadi Tuhan mereka, ilah mereka, Allah mereka. Dan karena itu dengan bangga mereka bisa menjadikan milik Allah yang dipinjamkan kepadanya itu menempati posisi mengganti Tuhan dalam kehidupan Esau, Yakub. Dan itu kadang sadar atau tidak bisa kena juga Esau dan Yakub yang hidup di tahun 2020. Milik bisa jadi Tuhan, ditonjolkan sebagai usaha kita. Jangan katakan dalam hatimu bahwa karena kekuasaan pula semuanya ini saya dapatkan. Tidak boleh, dalam hati tidak boleh. Milik bisa jadi Tuhan dan ditonjolkan. Dalam dunia yang maju saat ini Bapak sekalian, tidak susah-susah Tuhan tegur. Walaupun canggih sekali teknologinya. Hanya dengan virus corona yang tidak dilihat dengan mata tapi berjatuhan korban, Tuhan bisa membuat dunia menjadi gemetar. Tuhan marah karena makin canggih dunia. Orang-orang hidup di dunia bisa menjadikan teknologi ilmunya sebagai Tuhannya. Dan hari Minggu pun yang oleh negara di dunia dijadikan sebagai hari untuk menyembah, itu bisa masih pikir setengah mati pikir itu tidak. Mari kita dengarkan percakapan dua orang yang adalah pasutri, pasangan suami istri yang terjadi pada hari Minggu jam 6 pagi di rumah mereka. Nama mereka Ame Pingge. Kan tidak ada di sini nama Ame Pingge. Ame Pingge bilang sama Ine Pingge, Ine Pingge katanya, tolong kau bawa satu persembahan ya. Saya tidak bisa ke gereja hari ini karena harus jaga ini kerbau dorang, kuda dorang, babi dorang. Sekarang ini terlalu banyak pencurian. Kau mengerti suto?
Pencuri juga tidak main-main sekarang. Kuda pacu yang juara di Gelora kemarin 10 orang jaga hilang. Sampai sekarang belum tahu siapa yang belum ditemukan. Ini Pinggir jawab, engkau ini bapak macam bukan orang percaya betul. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen juga belum beriman juga bahwa Tuhan pasti jaga kau punya kerbau, kau punya kuda, kau punya babi itu. Kau kasih sudah daun apa kau? Anak sekolah minggu udah pulang, udah menjaga, dan kita akan ke gereja. Kan gereja sekarang gara-gara corona tidak lama. Liturgi dosis potong-potong. Lihat saja, pendeta tidak jabat tangan lagi dengan majelis yang antar. Kata ini Pinggir. Sama Pinggir jawab, iya mama. Kita beriman sambil bekerja juga toh. Kalian mandi semua sudah. Bawa semua anak-anak orang pergi gereja. Kamu jangan urusan dengan saya jaga ini yang pemberian Tuhan juga. Ini Pinggir tidak jawab lagi. Dia muka muram. Dalam hati dia hanya bilang, susah juga omong dengan setan besar di rumah ini. Dulu dia bilang, karena Tuhan yang kasih jodoh sama kita dua, dan karena janji suci melalui nikah di gereja kita itu terjadi di gereja, maka setiap hari Minggu kita akan sama-sama ke gereja. Ini Pinggir ke gereja sudah. Dia terpusing lagi yang Pinggir yang urus dem kerbau dorang, dem kuda dorang, dem babi dorang. Lalu hari Senin ada percakapan lagi yang Pinggir dan Pinggir. Pinggir bilang begini, mama, kalau ada mama pasti dia nalulu kan tiki. Mama, ayo semua mandi sudah. Saya gampang, karena kamu kalau pastel itu makan setengah jam, saya 5 menit selesai. Kata Pinggir. Ini Pinggir bilang, di mana lagi? Pinggir jawab, kok mama selupanya? Ini antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Kok mama selupanya? Katanya. Kok itu ada undangan dari sama Peda Marabonu. Dari kemarin dong antar. Jadi bukan Peda yang ada di Pala itu yang Marabonu sana. Yang undang Pinggir. Ini Pinggir, oh iya ya. Tapi jangan semua pergi bapak. Bapak harus tinggal biar saya dengan anak yang pergi. Nanti siapa mau jaga itu kerbau dorang, kuda dorang. Kan bapak bilang sekarang ini pencurian ngeri mati punya. Sama Pinggir, tidak apa-apa mama, ada Tuhan yang jaga. Lagi pula saya sudah ambil daun nangka dan rumput kasih tinggal dong di kandang. Nanti saya pulang cepat, saya habis tempel hidung saya pulang. Mama dong yang makan saja, biar nanti saya jemput. Kan tidak enak kalau kita tidak pergi. Nanti dong bilang apa? Kita harus jaga dong perasa. Nanti dong bilang kita tidak kenal keluarga. Kita harus pergi semua. Nanti saya minta tetangga dong jaga, bantu lihat-lihat di kandang. Nah Pinggir bilang, tapi itu barang-barang dong mana? Kerbau, kuda. Saya kepikiran dengan babi juga. Siapa tahu orang angkat lagi. Sama Pinggir jawab, engkau ini macam bukan orang beriman saja. Yakin saja Tuhan jaga. Begitu saja dia bercerita. Saya tertanya lagi dan lanjutan cerita. Apakah mereka di pesta betul atau tidak? Saya tidak tahu lagi. Itu saja yang saya dapat ceritanya. Ibu bapak semua yang saya kasih. Ada banyak usaha untuk membela diri dan usaha pembenaran diri atas nama ayat-ayat Alkitab dan pemahaman-pemahaman yang sepotong tentang ajaran gereja. Padahal Tuhan kasih akal bagaimana kita mengatur hubungan dengan sesama dan mengatur hubungan dengan Tuhan. Cerita tak terlalu panjang. Padahal saya pernah khotbah. Di sini singkat. Mengapa kalau ke pesta bisa sewa orang jaga rumah? Harus semua pergi. Dan ke gereja orang melamar untuk jaga rumah. Ini milik bisa menjadi Tuhan. Dan berkat yang diterima dari Tuhan salah dipakai. Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri kita. Ada banyak usaha pembelaan diri dan pembenaran diri jika berurusan dengan doa, jika berurusan dengan ibadah, jika berurusan dengan gereja. Pembelaan dirinya begini, doa terlalu lama. Kai pun apa dia tahu berdoa. Pembenaran diri. Tapi kalau dia pokrol tentang politik, sampai matahari tenggelam juga dia tidak akan habis. Sudah 2 kali minum juga di rumah dia tidak pulang-pulang. Habis omong tentang politik.
Tapi kalau doa, orang baru amin dibilang kau lama berdoa lagi. Mau doa syafaat, kau mau doa makan katanya. Komennya luar biasa. Omong ibadah tadi cerita itu. Wah pakai kunda katanya. Mari kita mulai ibadah atas pemakaman ini. Oh dia bilang kau ada pakai pan propet kai dong kan pakai mic. Untuk apa pakai mic? Kan kita dengar. Tapi saya bilang pokok kebedangan. Nggak ini muncul semua manusia dari mana-mana. Entah dia ikut di pesta ini betul atau sehingga maka saya tidak tahu. Gitu ya. Saya tidak akan jemu mengulang-ulang ini karena ini berulang terjadi. Nanti kita lihat lagi di pemakaman hari Selasa. Apa masih ada karakter ini atau tidak? Kita cenderung lebih jaga rasa sesama ketimbang Tuhan sumber kehidupan. Sadar atau tidak, kita sering memberi porsi lebih banyak pada urusan dunia daripada urusan Tuhan. Bahkan berkat yang diperoleh bisa dianggap sebagai usaha sendiri. Bahkan segala cara bisa dihalalkan untuk menempuh atau mencapai tujuan kita. Untuk senang lihat orang lain menderita. Itu juga ada karakter begitu. Kalau perlu jual-jual orang, senang dia. Ya. Kalau perlu ajak semua orang seperti dia pun cara berpikir. Tuhan dia. Bahkan dia bisa berubah menjadi Tuhan. Bahkan lebih penting jaga rasa dengan orang lain daripada rasa anggota rumah tangganya. Kita begitu. Ada ayam banyak-banyak di rumah, susah mau bakar untuk seisi rumah tanpa orang lain di luar rumah. Tapi jangan bilang tamu, wah anak-anak dong dapat ini kapan kalau perlu diam. Nanti besok mama janji potong lagi, kan tidak dapat. Hanya kuahnya dong dapat. Nanti bapak dengar mati sudah. Lebih baik kamu diam. Bapak mama janji besok kita bakar lagi. Besok tidak besok. Daripada hanya jangan karena lebih jaga ini orang datang. Tidak jelas sudah datang. Pokrol saja, tidak jelas. Kenisi ke atas. Isi percakapan mereka. Itu dari mana? Tapi pun dengarna dengan sengaja ambil ayam untuk jaga rasanya ini orang atau baik pilih nama. Mungkin dianggap bahwa kan tidak ada yang kasih makan. Dia kan tutukan di mana-mana sendiri. Tuhan yang pelihara. Mungkin begitu. Jadi tidak perlu kasih makan orang yang dalam satu rumah. Nanti orang lain datang baru kasih makan. Padahal mereka lah yang dititipkan Tuhan hadir dalam hidup kita dan di sekitar hidup kita untuk diurus. Dan kalau kita belum bisa jaga rasa dengan mereka sisi rumah kita, jangan bicara tentang banyak hal. Apalagi mengajak orang lain untuk mengikuti cara berpikir kita yang belum tentu benar. Yang benar ialah mari kita membawa jalan berpikir kita kepada Tuhan, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan omong dengan kita di hati kita, di pikiran kita, dan Tuhan kiranya menyetel perjalanan kita agar sedapat-dapatnya kita jalan bukan menurut jalan berpikir kita, tapi menurut jalan pikiran Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tetap menjaga kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan senantiasa ada menemani hidup kami dari Senin sampai dengan hari ini. Dan hari ini ya Bapa, kami telah beribadah kepadamu. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati kami dalam seluruh perjuangan kehidupan yang kami alami. Dan